Dewan itu mencari atau membuat putusan yang solutif, antisipatif, dan akomodatif untuk menjaga ruh dan marwah kedewanan. Saya ulang-ulang terus, tetapi harapan itu sepertinya hanya harapan kosong. Sebabnya saya sekali lagi melalui forum yang terhormat ini di depan rakyat mengimbau agar kita kembali ke memahami betul-betul sumpah janji jabatan kita, ya, yang tadi sudah sebagian saya bacakan. Kita tidak boleh mementingkan golongan, pribadi, perseorangan, tidak boleh. Karena fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dimiliki Dewan harus diletakkan dalam kerangka representasi. Pasal 69 ayat 2 dan pasal 78. Itu sebabnya sekali lagi saya mengharapkan dengan tulus agar pimpinan Dewan datang dengan resep yang jitu. Resep itu sudah ada di sebagian undang-undang ini, ya. Bisakah kemudian Mas Riza, pimpinan DPR yang memang dipimpin oleh partai-partai oposisi begitu ya, untuk jadi kita kalau kembali ke DPR, sebetulnya pimpinan DPR itu sudah luar biasa. Karena kami dilantik 1 Oktober, sampai tanggal 29 habis 1 bulan kita. 1 bulan itu kan kita telah memenuhi rakyat, artinya tidak bekerja. Karena teman-teman dari kubu saya belum mau menyerahkan nama-nama fraksi yang ujung-ujungnya merebut pimpinan AKD, ya, komisi. Jadi saya kira kita harus belajar sama Pak Prabowo lah. Harus anggota Dewan semuanya ini harus menjadi negarawan-negarawan baru, sebagaimana diberi contoh, diteladani oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo menurut MK kalah, menurut KPU kalah, itu normal. Sekalipun kami punya data-data lain bahwa kami merasa dicurangi, ya, tapi kami merujuk pada konstitusi yang sah. KPU kita ikut, MK kita ikut. Bahkan kami dibilang Prabowo akan bikin chaos di MK, bikin chaos. Tapi itu masalah yang kemarin-kemarin ya, kita lihat ke depan bagaimana. Betul, justru itu. Jadi karakternya akan kelihatan. Jadi Vina, kalau ingin melihat ke depan, lihat karakter orang. Kalau orang baik, ke depan baik. Tapi kalau awalnya udah baik, ke depan juga baik. Jadi saya kira kita semua sekarang kembali menjadi negarawan-negarawan baru, semua partai. Tidak hanya PDIP, tapi PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat sampai ke Hanura harus menjadi politisi yang menjadi contoh ke depan, sehingga masyarakat bisa lihat bahwa inilah sosok wakil-wakil mereka di parlemen yang mengedepankan kepentingan rakyat. Ya, dan bukan kepentingan golongan ya. Kita lihat nanti bagaimana. Dalam kaitan dengan tadi ini pengisian alat kelengkapan Dewan, bahkan kami sudah berpikir untuk fit and proper testnya melibatkan PPATK dan KPK loh. Jadi kredibilitasnya luar biasa loh. Oh, justru kami setuju. Iya. Yang penting jangan cuma komitmen tapi konsisten gitu. Masih ada apa ya namanya kekeh di satu pihak dengan pihak lain dengan argumentasi masing-masing. Anda melihat ada sesuatu yang bisa ditawarkan Iya, bagi kalau masyarakat? buat saya ya, DPR itu harus berpikir, tadi saya katakan ya, bagaimana efeknya terhadap sistem politik kita itu sendiri, bagaimana efeknya terhadap persepsi rakyat ya. Jangan sampai kemudian nanti pada pemilu 2019 misalnya ya, itu orang nanti akan semakin menurun tingkat kepemilihan mereka ya di dalam pemilihan umum legislatif yang akan serempak dengan pemilihan presiden 2019 ya. Ketiga, satu hal yang juga sangat penting bagi DPR untuk kemudian memikirkan kembali, jangan sampai kemudian DPR itu tidak mampu menyelesaikan proses politik di dalam dirinya sendiri yang kemudian menimbulkan intervensi politik dari seorang presiden. Begini, saya lihat ya, Perpu itu biasanya dikeluarkan dalam keadaan situasi darurat dan mendesak. Misalnya Perpu mengenai penanggulangan terorisme. Tapi Perpu kemarin, ya, Perpu mengenai pilkada langsung, di situ menunjukkan bahwa bukan sesuatu yang mendesak dalam artian yang kan memang itu perlu, tapi ini karena persoalan DPR tidak mampu menyelesaikan bagaimana pilihan mengenai pemilu langsung dan pemilu pilkada tidak langsung itu yang disebabkan oleh partainya sendiri, itu Partai Demokrat ya, makanya kemudian Presiden menurunkan Perpu itu. Nah, kemudian PDIP apakah kemudian juga akan meminta Perpu kepada Jokowi untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang MD3 atau apa? Ya, buat saya kalau itu keluar juga, ini lagi-lagi DPR menjadi satu lembaga yang tidak independen, tidak dewasa, tidak mampu menyelesaikan proses politik di dalam dirinya sendiri. Dan kalau itu kemudian terjadi, itu buat saya pelembagaan politik di tingkat DPR itu kembali ke titik nol. Dan kalau itu terjadi, lagi-lagi bagaimana orang akan bicara mengenai kepercayaan pada politisi. Dan terakhir tapi penting ya, keempat ya, itu adalah bahwa
jangan kemudian yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat itu menjadi panggung sandiwara bagi para politisi, termasuk juga politisi yang menjadi pimpinan-pimpinan parpol, ya. Kalau tadi Reza bilang bahwa Prabowo itu adalah seorang negarawan, dan menurut saya ada benarnya, ya. Makanya kemudian ngalah terus pada Golkar dan Demokrat, ya. Sekarang bagaimana pimpinan yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dan kemudian juga Anies Mata sebagai Ketua Presiden PKS, termasuk juga pimpinan dan sebagainya. Kenapa itu penting, ya? Jangan sampai kemudian pada tingkatan elit seolah-olah terjadi saling cium pipi kiri, pipi kanan, berpelukan, tapi kemudian apa yang dia perintahkan ke DPR, ke fraksi, itu berbeda dengan apa yang dia ucapkan ketika mereka saling bersalaman, saling berpelukan, saling berkomunikasi, dan sebagainya. Kalau itu terjadi berarti ada missing link, ya, ada sesuatu yang hilang antara apa yang diucapkan dan digambarkan kepada rakyat di tingkat elit dan kemudian di tingkat partai politik yang Tapi seperti yang Prof. Ikrar sebutkan tadi, seharusnya ini naik level, naik kelas begitu, ya. Jadi jangan anak TK lagi atau SMP SMA, tapi benar-benar dewasa, karena ini masyarakat melihat, masyarakat menyaksikan bagaimana kinerja anggota DPR dan juga para politisi, supaya jangan disajikan sandiwara politik terus-menerus begitu, ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Satu kata dan perbuatan. Saat integritas, ya. Baik, semoga saja. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak-bapak sudah hadir dalam perbincangan kami pagi ini. Pemirsa, bincang pagi masih belum bisa, yang akan dilanjutkan bersama rekan-rekan saya nanti setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saya agak enggan berhaha-hihi ketika berbincang tentang hal ini, karena saya tidak mau mengirim pesan yang keliru ke masyarakat bahwa ketika orang menggunakan narkoba, apalagi ketika selebriti